Kamu banyak banyak pendam kekesalan? Banyak banget dan kekesalan. Terus juga saya pernah dijebak gitu kan. Saya udah gak mau ketemu lagi sama guru PAI-nya. Masuk negeri SMA Negeri 3 Cibinong langsung bebas. Saya explore, saya benar-benar itulah diri saya gitu. Akhirnya aku berhasil mengundang orang Cibinong. Bekasi, bro. Cibinong, benar. Cibinong, Aku right. juga pernah tinggal di Bekasi. Oke. Ini udah mulai, bro. Udah. Oke. Welcome to Just Talk. Selamat datang Keizan Halo Coach. di podcast kamu bahasa Just Talk, and thank you for coming. Tapi nggak dari Bekasi juga kan? Saya dulu pernah tinggal di Bekasi juga, Coach. Di Bekasi udah. Ya. Tapi KTP sekarang apa? Sukabumi dong. Masa? Ya tapi gaya logat ngomongnya nggak Sukabumi sih. Iya, karena udah terbiasa Betawi-Betawian gitu kan. Cibinong itu kan mepet ke Jakarta Timur, ya kan, Depok. Iya, jadi Sundanya digabung sama lu gue. Saya kayak Betawi banget. Kayak nyeret gitu ngomong. Brother, di podcast Just Talk ini kontennya itu konten mix aja, dikit-dikit boleh dicampur English, tapi nggak harus English full, tapi kita bahas duniamu lah, sharing-sharing kali aja banyak kehidupan yang menyenangkan atau inspiratif buat teman-teman kamu bahasa, kita share di sini, bro. Oke, tapi kayaknya hidup kamu asik-asik aja nih, nggak ada menderitanya. Itu mungkin karena udah berdamai juga sama kehidupan yang wih. Jadi kayak ya udahlah gimana udah berdamai. Enjoy aja. Jadi banyak masa lalu yang banyak. Kita bahas di sini. Oke. Langsung aja. Saya siap banget, Mbak. I'm ready to bahas itu ya. Oke, tapi sebelumnya tadi kan ke studio Kampung Bahasa di Cibatu ini nggak pakai maps, yes. Gimana caranya bisa nyampe? Caranya mungkin percaya sama apa yang dibilang orang yang ngasih tahu lokasinya di mana. Berarti instingnya tinggi. Titik-titiknya kita harus hafal. Pertama, titik-titiknya kita harus hafal dan harus trust. Gak boleh ada pikiran kayak ini salah. Enggak. Harus ini bener. Bener, saya nyampe di sini. Gitu ya, teman-teman. Gak pakai maps ya? Nggak pernah ke Cibatu, nggak tahu Cibatu. Ya. Oke. Ada banner 3 meter nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nothing. Kayak aku di jalan, mana ya? Tadi ada banner gede banget kok, nggak ketemu nih. Aku kayak, ini bener apa enggak ya? Tapi aku yakin ini bener deh, dan ketemu bener. Kok bisa sih punya intuisi tinggi? Maksudnya ada pengalaman nggak kayak dulu gimana? Kok orang, bahkan aku sendiri kalau I look at the map, lihat peta gitu, masih susah. Mungkin karena dulu ayahku pernah challenge buat nganterin berkas dari Cibinong ke Bekasi waktu itu. Waduh, Tambun. Usia berapa? 15, belum ada SIM. Oke. Cuman percaya sama motor doang, sama HP Nokia kalau nggak salah. HP Nokia kecil. Bukan Android, jadi bisa lihat map. Karena itulah challenge-nya. Nggak boleh lihat. Oke. Ceritanya gimana? And then aku habis itu berangkat dengan aku pede karena ayahku bilang bakal dapat hadiah di situ kan. Oke. Udah aku berangkat aja tuh. Kan di jam 12 aku udah mulai kecapean, aku beli makan juga cuman batagor lah yang kayak gitu. Layaknya anak-anak SD, anak-anak SMP gimana sih jajan-jajanan. Terus habis itu di jalan tuh ngerasa kayak kapan sampainya. Dan aku udah sampai pas di Tambun, Bekasi? Yes, di Bekasi. Di Tambun aku nanya-nanya orang, nanya satpam, nanya tukang dagang, Pak, tahu gak Pak, ini alamatnya di mana, tukang warung. Sampai akhirnya aku ketemu orang yang lagi ngarit tuh di perumahan, kalau nggak salah aku tanya, Pak, maaf banget saya minta tolong, saya mau nanya ini alamatnya di mana. Dan ajaibnya, Bapak itu langsung naik motor aku dan nganterin sampai titik lokasinya, teman-teman. Wih. Nggak tahu jangan-jangan dia bapaknya nggak napak. Maksudnya itu kiriman Tuhan. Maksudnya dia adalah malaikat. Langsung naik, langsung dianterin. Ya, katanya ke sini, belok kanan, belok kiri. And then nyampe di rumah saudara bapak. Oke, akhirnya si dokumen itu diserahkan. Ya, betul. Jadi ketemunya berapa jam?
Aku berangkat dari jam setengah 10 pagi sampai sono mau jam 3. Tuh kan. Itu capek banget. Orang Betawi ini ya sampai sono gayanya. By the way ya, coach juga soalnya pernah tinggal di Jakarta Timur, jadi di Cibinong juga pernah. Oh ya, so your school, where is your school? Kemarin tuh where was your high school? I was school at SMA Negeri 3 Cibinong. SMA Negeri 3 Cibinong. Yes. Dekat Puri ya? Gimana sih? Yes, dekat. Puri Cibinong. Puri Cibinong. Oh, itu jauh lagi. Jauh. Oke. Coba kalau SD-nya? SD-nya aku di sini. Oh, SD di sini. Ya, SD mana? Cisuda. Hah? Cisuda. SMP? SMP baru di Cibinong juga, di swasta kalau nggak salah, Bangun Nusa Bangsa. Oke, baru ke SMA 3 Ya. Cibinong. Yes. Berarti lulus kemarin kan? Yap. Aku lulus kemarin. Dapat kampung bahasa, memutuskan ke kampung bahasa tuh emang udah di Sukabumi apa dari Cibinong ke ini? Pas udah di Sukabumi, aku bingung di situ kayak aku ngapain ya ngapain pulang ke Sukabumi? Karena pindah, coach. Oh, pindah. Yes. Jadi memang dari Cibinong pindah ke Sukabumi. Yes. Terus baru nyari aktivitas nih gimana? Iya, Oke. Saya nyari aktivitas kayak di rumah bosen cuman scrolling TikTok. Iya. Gimana caranya buat Produktif ya? Yes. Kayak overthinking yang gak jelas gitu, coach. Ngerti gak sih? Kayak nanti kayak orang-orang tuh apa ya? Setiap harinya tuh ada produktivitas yang bermanfaat banget, coach. Nah, Betul. aku tuh iri. Aku dengan sudut pandang iri, gimana caranya aku juga bisa kayak gitu, coach. Makanya aku langsung bilang, aku pengen daftar buat belajar bahasa Inggris. Oke. Dan ada super course lagi ya? Iya, dan udah selesai belajarnya? Sudah, tapi tidak tahu. Langsung kita tes aja, udah sekarang. Alright, karena Anda sudah menyatakan sudah selesai belajar, 1 bulan mahir, kita uji langsung. Can you introduce yourself and then tell about your vision, your job, your dream job, your opinion about English, whatever you want to talk. Coba, please. For the first, my name is Keizan Alwan Zuhdi. I'm from Sukabumi. Okay. And then I'm fresh graduate from SMAN 3 Cibinong. And my hobby is reading and playing games. Reading is best for me. What do you like to read? What do you like to read? Novel? No. Yeah, no. Novel, yes. Self-development. Okay. And then playing game, of course. And my vision is. What is your dream job, and what are your plan to continue your study? My plan to continue to study is I am going to Akamigas. Akamigas. Yes. Akamigas. What is Akamigas? Akamigas is Akademi Minyak and Gas. Okay. Is that petroleum field on Cepu? In Cepu. Cepu Indramayu. Yes. Cepu Okay. Indramayu. Why Akamigas, bro? Why Akamigas? Because Why? Akamigas. Because I want to school in there for get the dream job. Oh, you can be working in Pertamina, bro. Yeah. BUMN, right? Whether Petronas. Maybe. Okay. Amin. Okay, cool. Why do you want to go to like oil company? Because in an oil company is. Is there any like family inspirator? Like Yes. who is that? Who is the inspirator? Your inspirator? My inspiration is my grandfather because grandfather. because him get job in there In? Pertamina. Oh, okay. So you want to follow his journey, yeah? Yeah. Okay, cool. So what do you think about English, bro? I think English is important, and English is open my opportunity to get better job.
An international opportunity. Yes. Sebelumnya jago bahasa Inggris gak? Belum. Saya cuma tahu I, you, and they gitu-gitu dong. 16 tenses jago gak? Kayaknya aku lupa deh kok. Jangan merendah nih ceritanya. Gak mau itu sama merendah nih ya. Kayak lupa deh. Aku gara-gara kemarin 2 minggu aku nggak masuk kan. Gara-gara hujan terus coach. Oke. Jadi kayak lupa gitu. Kalau gerakannya apa berarti 16 tensesnya masih nempel. Apa sih kalau gerakan? Kalau gerakannya apa coach? Oke, thank you for your skill. By the way, back to your perjalanan hidup ya bro. Kalau kamu keluarga besar apa enggak? Maksudnya berapa bersaudara dan lain-lain? Aku 4 bersaudara, aku yang pertama. Oh, anak pertama. Anak pertama harus sukses. Anak pertama dan cucu pertama. Wih. Itulah yang paling berat coach. Iya. Makanya kenapa kakek saya tuh bikin saya kayak nanti kamu harus masuk ke Akademi Migas ini buat dapetin apa namanya salary yang besar, dan bisa ngasih adik kamu pendidikan yang lebih baik lagi dibanding kamu. Belum apa-apa udah dikasih legacy ya, udah dikasih mandat kan? Ya, harus nerusin. Kalau nggak nerusin kamu udah kayak nggak dianggap luar. Wih, berat dong. Berat tiga adik ya? 3 adik. Yang paling kecil? Yang paling kecil sekarang kelas 4 SD. 4 SD, naik SMP. Yang ketiga itu. Ya, di atasnya SMA. SMP juga. SMP juga. Oke. So, kalau kamu pernah sekolah di Cibinong berarti ayah ibu kamu orang? Ayah orang Jawa, ibu orang sini. Oh, I see that. Kalau bicara tentang perjalanan hidup, seberapa perih? Kayaknya kamu di sekolah juara 1 dulu, top 3 nggak? Top 10? Aku top 3 di SD, sudah itu doang. Oke, terus terbaik udah. Gimana di jadi, zaman dulu tuh aku pernah nggak naik kelas. Wih, serius? Aku pernah nggak naik kelas. Nggak naik kelas? Beneran tinggal kelas? Iya, karena aku dulu tuh kan rencana dari sini, dari Sukabumi pindah ke Bekasi, coach. Oke. Nah, habis itu di Bekasi tuh aku tuh gak mau sekolah karena bener-bener takut, bener-bener overthinking banget. Terus? Dan aku nggak mau sekolah, sampai ibu, semuanya udah aku telan lah, marahan orang-orang di sekitar. Oke. Dan aku nggak mau sekolah tetap. Sekolah tuh kayak susah banget, gak mau belajar, kayak takut dibully, takut diejek. Makanya itu aku nggak. SMP tuh berarti? Nggak, SD. Oh, SD. Ya. SD aku pas di kelas 3 mau ke kelas 4. Aku gak mau belajar, gak mau sekolah. Enggak, maksudnya kalau nggak naik kelas berarti nilainya jelek, apa nggak bisa, apa karena bodoh, karena nggak sekolah. Oh, karena nggak sekolah? Iya. Maksudnya udah mendaftar masuk? Udah masuk, coach. Udah masuk. Dan aku gak mau sekolah. Oh. And di tetangga pun, kalau semisal tetangga mungkin kayak toksik banget, coach. Gimana? Aku diomongin pastinya. Aku gak mau sekolah nih. Terus aku main, coach. Aku kan main ya. Yeah. Sama tetangga dong. Nah, ibu temen aku tuh sama tetangga-tetangga yang lainnya tuh ngomongin aku. Di depan aku. Kayak aku langsung kayak, apaan sih? Aku langsung pulang dan nangis. Makanya di situ gak mau sekolah, gak mau. Wah, ini si Kevin kenapa gak sekolah gitu? Bener gitu. Jadi hot topic di sana. Bandel banget. Iya. Itu kena banget loh psikologinya. Iya, bener. Mental juga kena. Mental kena banget, apalagi umur segitu kan. Makanya di sekarang ini kayak pengen, rasanya tuh aku pengen growing up diri aku gitu, kayak maksimalnya. Ini transisinya dari keluar dari zona itu tertekan kalau menurut coach sih ya. Iya. Itu di umur berapa? Udah kan SD itu naik sampai usia berapa tuh? Udah mulai enjoy belajar. Enjoy belajar tuh pas kelas 5. Kelas 5 kan aku pindah lagi ke sini tuh. Oke. Ya. Nah, and then Bro, stop dulu. Nah, terus habis dari situ Sorry ya. Ibu
ngasih tahu buat ayo sekolah A katanya. Kapan lagi, bentar lagi lulus. Ya udahlah, di situ nyoba sekolah tapi tetap aja. Aku pernah ada di suatu saat aku duduk di paling belakang, gini duduk. Terus tiba-tiba guru PAI-nya nyamperin ke kelas. Terus? Di sini ada Keizan, ada penuhnya kayak gini. Dia bilang, kamu sampai sekali lagi nggak masuk kelas saya, jangan harap kamu lulus. Langsung saya, Waduh. bengong, ya kan. Terus saya nyobalah. Satu saat saya masuk kelasnya dia. Nah. Tapi ya tetap nggak enak aja, kayak nggak serk gitu, kayak benar-benar takut. Jadi pelajaran agama Islam PAI, pendidikan agama Islam. Iya betul. Wah, ada kamu ketempelan, Bro. Enggak, bukan maksud enggak ketempelan juga. Asli itu. Beneran, Bro. Aku yakin ya. Itu ada genderuwo. Kalau nggak tuyul ya atau pocong, itu nempel di pundak kamu. Terus juga saya pernah dijebak gitu kan. Saya udah gak mau ketemu lagi sama guru PAI-nya. Tiba-tiba habis pelajaran bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia bilang, Keizan tolong dong bawa laptop ibu ke ruang guru. And then saya bawa tuh laptop, terus nyimpen. Ada wali kelas saya, kamu sini katanya. Saya dipinggil, kenapa Pak? Duduk tungguin Pak Proni datang katanya. Ya udah di situ saya buat perjanjian. Sama guru PAI saya katanya. Kalau kamu sekali lagi tidak masuk, tulisan. Hitam di atas putih. Ya. Kalau kamu tidak masuk lagi di kelas saya, kamu tidak akan lulus. Titik, tanda tangan wali kelas, tanda tangan saya. Di situ tapi tetap saya masuk dan kayak udah pasrah aja masuk, tapi gak ada semangatnya sama sekali kayak. Aku tahu sih solusinya harusnya. Apa tuh coach? Panggil si Baim. Baim juga kan gak di Bogor, dia di Sukabumi dia. Enggak, harus si Baim gini megang pundak. Bro. Santai ada gua. Bro, jangan takut pelajaran PAI ada saya. Gak mungkin coach. Dia jauh. Saya udah di Cibinong, dia masih di Sukabumi. Oke. Terus juga saya pernah saking gak mau sekolahnya tuh dijemput sama guru wali kelas saya, kayak dijemput bener-bener di depan kamar saya ditarik, saya nangis gitu di situ coach. Jadi kamu tuh sebetulnya kalau secara analisis psikologi, kamu tuh orang otak kanan. Kenapa tuh? Jadi otak kanan itu suka dengan imajinasi, suka dengan halusinasi. Enggak. Iya. Orang otak kanan itu senang dengan mapping, dengan praktis gitu, dengan bukan orang yang harus ngafal, berurut, terapi. Nggak suka kamu kayak gitu. Takut kamu digituin. Nah, justru kamu tuh orangnya suka berkembang dan belajar dengan bebas gitu. Harusnya kamu masuk sekolah alam. Saya IPA kan. Oh, benar. Saya habis SMP, dan pertama kali itu keluar dari SMP dan masuk SMA, itulah surga saya. Disitulah selepasnya saya itu. Itu benar-benar bebas. Dan di swasta itu kan ketat banget soal rambut. Dan saya di SMP itu gak pernah panjang coach. Panjang segini aja, botak lagi. Botak lagi. Loh, di swasta justru? Iya, di swasta SMP. Dan di negeri itu pas SMA, masuk negeri SMA Negeri 3 Cibinong langsung bebas. Saya explore, saya benar-benar itulah diri saya gitu. Dan ketemulah si Baim. Enggak Baim. Baim di Sukabumi, Baim gak ikut saya. Nanti video ini share ke si Baim ya. Kalau masih ada nomornya. Dan di SMA negeri, kan SMA Negeri 3 Cibinong masuknya ada tes dan lain-lain? Bisa? Nggak ada? Saya lewat ini, zonasi ya. Daripada saya daripada tes lagi, ini lagi. Akhirnya di SMA disitulah kamu bisa eksplor dan menemukan diri kamu ya? Yes. Saya mau kemana saya tahu, saya mau hobi saya tahu, kita mau ngapain juga kayak tahu gitu. Plannya ada gitu coach. Oke. Sampai akhirnya punya berbagai pengalaman yang
tidak mengenakan itu ngebentuk karakter kamu hari ini. Oh, I see. Nah, di SMA berprestasi? Jujur enggak. Enggak, tapi non akademisnya aktif enggak? Non akademis juga enggak. Saya benar-benar sekolah. Ya udah yang dibilang sama ibu saya, yang penting kamu sekolah aja. Oh, karena mindset itu ibu bilang kayak yang penting kamu sekolah aja deh, nggak usah mikirin ranking, nggak usah mikirin apapun, sekolah aja udah, masuk tiap hari udah. Oke, benar. Karena mungkin kalau ibu saya mikirnya kayak kalau dikasih lagi tekanan dari ibu, saya mungkin jadi mogok lagi sekolahnya. Oke. Di usia sekarang, akhirnya finally, do you understand or not? Ngerti nggak kalau kita mundur ke belakang yang membuat kamu nggak mau sekolah itu apa? Awalnya, titik mulai ya. Kalau kita mundur ke SD lagi. Titik mulanya gara-gara diapain detik-detiknya? Gara-gara itu nggak mau kenal orang baru dan lihat orang baru tuh aneh. Oh, kayak takut aja coach gitu ketemu orang baru. Ya. Apalagi saya dulu tuh di SD pertama, yang pertama kali pindah, itu saya diem, saya melihat kalau kayak gak mau kenalan, kayak benar-benar pengen. Berarti mundur lagi ke balita, ke anak kecil sebelum SD, berarti selalu di rumah. Saya kalau main cuman berempat. Oh. Sama sekitaran rumah, cuman berempat. Jadi ketika di luar 4 itu gak mau. Gak mau, benar-benar gak mau. Oke, berarti jalan-jalan sering nggak? Masih kecil? Masih kecil sering. Sering jalan-jalan tapi? Explore gitu-gitu sering. Tapi TK nggak? Ikut TK kelas? Ikut. Di Bimba juga. Oh, Bimba. Oke. Dan di Bimba pun gitu coach, takut, nangis. Nih, bayangin saya lagi diam di kelas, ibu saya nengok ke sini, ibu saya nggak ada, saya nangis. Oh. Langsung lari saya. Ngerti. Kayak harus ada yang nemenin gitu. Oke. Nah, setelah perjalanan panjang hari ini, mimpinya gede banget loh, mau masuk perusahaan minyak. Yes. I wish. Yakin nggak? Yakin. Wih. 100% saya yakin banget. Nah, tahu nggak keyakinan terbesar itu ternyata datang dari tadi perasaan-perasaan kamu terluka itu akhirnya gitu. Kayak daripada saya diem bikin mimpi saya terkubur gitu. Iya, betul. Pelan-pelan. Ini saya bikin apa biar badan saya gerak gitu loh. Biar bermanfaat, gimana caranya? Biar ke titik itu tuh gimana caranya, saya cari tahu semuanya. Oke. Brother, panjang banget ya. Padahal baru umur berapa? Saya umur 19, tapi kayaknya pengalaman hidupnya udah 27. Kayak bener-bener kalau dibilang ya coach ya. Padahal belum mulai loh hidup kamu. Yap, betul. Usia dewasa. Tapi mungkin dibilang mental saya kalau saya masuk ke psikolog gitu, mungkin psikolog juga bilang udah hancur deh. Apalagi sekarang juga kayak bener-bener saya kan di rumah gitu ya coach, saya juga kayak kena semprot terus kayak. Pantesan. Jadi gini, ketika kan coach pernah ngasih kamu observasi coach kan, harusnya kamu masuk ikutan kelas coach. Kapan? Terus kemarin. Ya udah, diseleksi aja, nanti seleksi, tes dulu, masuk ke kelas coach, ada materi-materi untuk coach. Ya setidaknya sampai menunggu kamu ini. Udah aja jadi asisten coach dulu, biar sibuk. Jadi nanti seleksi coach pokoknya. Kalau lolos jadi as coach. Kan lumayan nanti kalau kalau berhenti jadi as coach, ada sertifikat asisten coach itu jadi poin loh di perusahaan. Wih, kamu pernah ngajar? Iya, saya jadi pengajar dulu. Dari mulai murid, saya udah jadi pengajar, Pak. Wih, keren loh, bro. Do you want it? Mau? Harus. Mungkin bulan Januari juga sih. Januari mungkin tanggal saya soalnya coach. Ya abis agenda lah, silakan mau jalan-jalan dulu atau apa. I know that. Saya ada janji sama teman saya. Kemana nih? Mau ke Bogor. Berarti dari tadi cerita ini nggak ada cerita bucinnya ya, yang cinta-cinta ya? Ada sih tapi nggak penting ya. Nggak usah diceritain. Nggak usah, itu udah benar-benar udahlah kubur aja itu mah. Bener, pokoknya fokus.
jangan terkena virus pink, oke? Yes. Sampai Untuk sekarang saya gak mau dulu nyentuh pink. bener, jangan terkena virus pink. Bunga mawar jangan dulu. Enggak. Pokoknya kalau udah gaji 2 digit, gas. Baru dong. Tuh. Coach Dimas, gaji 2 digit di atas 10 juta, umur 21. Wih. Kamu harus jadi, ini harus jadi ingat ya. Kamu harus jadi pacuan buat kamu. Oke. Kan sekarang 19 nih. Yap, 20 udah 2 tahun. Jadi Coach Dimas umur 21, gajinya 12 jutaan di Jakarta. Wih, gila. Ngapain itu kerja apa, Coach? Trainer bahasa Inggris. Wih, keren ya. Oke. Nah, terus gaji 3 digitnya 27, umur 27. Umur 27 udah 3 digit, udah 100 jutaan. Gila. Keren kan? I wish. Makanya kalau ngelihat karakter kamu hari ini, coach yakin banget kamu sukses sih. Amin ya Allah. Bener, karena syarat orang sukses itu dia pernah menderita. Iya lagi. Kebanyakan orang juga gitu. Kan kalau udah sukses kan pasti dia cerita masa lalunya dong. Ya, betul. Baiklah kita panggilkan Bapak Keizan, orang sukses yang nomor 1. Yang diceritain apa? Pasti Masa bagaimana lalu, Anda dulu kan gitu. Iya, betul. Wah, saya dulu nggak naik kelas, hari ini saya punya aset miliaran. Amin ya Allah. Tapi dulu saya pasti ceritanya yang perih-perih. Iya, yang perih-perih diceritain, Makanya, semua dimuntahin semua. Benar, disebutnya privilege. Jadi udah punya privilege, tapi privilege-nya yang nggak enak. Iya, iya lagi. Ya enggak? Iya, Kan ada yang privilege enak, yang pahit, ada yang manis. Ya. Kalau yang privilege manis, bapaknya menteri, bapaknya presiden. Nah, itu berarti kamu anaknya punya privilege yang manis. Tapi kalau punya cerita-cerita sedih, apalagi pernah nggak naik kelas, itu namanya privilege pahit. Betul. Iya. Gimana caranya? Ya udah, yang pahit itu kasih keju, kasih gula. Jadiin itu bensin buat kita ngejar. Weh, gitu. Brother, thank you banget. Ya. Udah mau sharing. Ya, coach. Dan Sama. please, kamu punya pengalaman banyak loh tentang dunia bully loh, berarti kedepannya kamu sendiri pernah dibully, lalu pernah akhirnya kamu keluar dari trauma itu dan kamu menjadi hari ini, and that's congratulations. Itu keren banget sih kalau menurut coach. Makasih, coach. I hope you can be consistent, itu nomor 1. Karakternya kayak gini, jangan dirubah, bagus. Udah keren sih menurut coach, tinggal berani masuk nyebur ke laut. Yap. Udah basah. Mesti gimana? Nggak bisa mundur lagi dong. Yap. Harus ya berenang lah. Yap, betul. Iya, Berenang jadi sampai- harusnya. Nah, ini diibaratkan mimpi kamu. Jadi kamu udah bermimpi dan kamu udah punya keyakinan, harus nyemplung terus sampai berhasil. Ibarat saya tuh belum jadikan, harus jadikan. Betul, nyemplung dulu ya. Lalu konsisten selama 10 tahun. Oke. Ya, 10 jangan tahun. ganti-ganti bidang. Oke. Coach Dimas udah 20 tahun di bahasa Inggris, nggak pernah ganti-ganti. Gitu, jadi kalau udah 20 tahun boleh nggak? Boleh banget. ganti. Tapi udah 10 tahun di industrinya. Kamu ahlinya di perminyakan, udah Minyak aja terus. terus sampai punya perusahaan minyak. Amin ya Allah. I wish. Minimal minyak goreng. Iya lagi. Oke, San. Thank you for coming ya. Ya, coach, sama-sama. Bilang dong, jangan lupa subscribe, tonton. Kalian yang habis nonton ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena pasti banyak konten-konten menarik selanjutnya. Oke, kita jangan kapok diundang lagi ya. Enggak dong, enggak Kita bahas banyak-banyak hal lagi, oke? Oke, siap coach. Terutama pendidikan di Cibinong sama Sukabumi bedanya gimana, nanti kita bahas di Pepoti selanjutnya. Oke. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Dadah guys.